Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Halo anak kelas 2, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita belajar kembali ya. Kita masuk ke dalam tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Pembelajaran 5 dan 6. Oleh ibu sendiri, Yuni Sulistiawati, SPD. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menyimak gambar atau teks bacaan berkaitan dengan alat-alat untuk bermain dan wujud benda. Yang kedua, siswa dapat memahami pembagian berturut 3 bilangan. Yang ketiga, siswa dapat memahami aturan di tempat wisata untuk manfaat dan akibat dari mematuhi aturan tersebut. Nah, yang pertama kita lihat gambar ya anak-anak. Anak-anak perhatikan gambar yang ada pada layar handphone ya, di mana dalam gambar anak-anak semua berkumpul dan sedang bermain bola. Permainan apa itu anak-anak? Yuk kita lihat ceritanya dulu. Ya, ternyata anak-anak bermain estafet bola ya. Mari anak-anak kita baca dulu teksnya ya. Bermain estafet bola. Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri. Tim terdiri atas 2 tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Benny adalah ketua tim. Ia berdiri di depan. Bola sedang dipegang Benny. Tim lain dipimpin oleh Edo. Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya. Namun, tim Edo terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh. Mereka harus mengulangi lagi. Sedangkan tim Benny melakukan dengan konsentrasi dan cepat. Mereka berhasil menang. Itu ya anak-anak, bermain estafet bola ya. Selanjutnya dari teks tadi kita akan coba menjawab pertanyaan ya. Beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa nama permainan yang sedang dilakukan oleh Benny? Nah, ini adalah bermain estafet bola ya. Kemudian yang kedua, apa alat yang digunakan dalam permainan tersebut? Jawabannya adalah bola. Dan yang ketiga, apa alat lain yang bisa digunakan? Maksudnya adalah alat apa saja yang bisa digunakan untuk bermain estafet anak-anak. Nah, di sini ada yang menggunakannya kayu ya, simpai dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, mengapa mereka menang? Nah, ini jawabannya adalah mereka melakukannya dengan konsentrasi dan cepat. Dan yang kelima, bagaimana aturan dalam permainan itu? Dengan meliukkan badan ke teman satu tim ya. Selanjutnya tadi ya anak-anak sudah bermain tentang estafet bola. Sekarang kita akan membaca teks kembali tentang menunggangi gajah ya.
Silakan anak-anak perhatikan. Di kebun binatang Ragunan, Beni ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Beni berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa menundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, anak-anak kelas 2, ada yang pernah menunggangi gajah? Ya, kalau sudah pernah berarti anak-anak berani ya untuk menunggangi gajah ya. Itu adalah pengalaman yang menyenangkan anak-anak. Baik, selanjutnya dari teks bacaan tadi kita akan mencari makna kata anak-anak. Nah, di sini ya ada kata menunggangi. Nah, maknanya apa itu anak-anak? Maknanya adalah menaiki punggung kuda. Kemudian ada kata sewa. Maknanya adalah meminjam benda ya. Dalam hal ini adalah kuda dengan ketentuan yang berlaku ya. Maksudnya adalah ketentuan ini orang yang akan menyewanya itu harus membayar dengan ketentuan berapa lama, atau 1 jam ya, atau setengah jam, atau berapa kali putaran di sini ya, maksudnya ketentuan yang berlaku. Selanjutnya pemandu, maknanya adalah orang yang menemani dan menjelaskan cara menunggang kuda. Ya, memberikan aba-aba di sini ya, pemandu. Selanjutnya menekuk, meliukkan kaki pada saat naik kuda ya. Penumpangnya ini ya yang dimaksud. Kemudian aba-aba adalah kata-kata yang diucapkan pemandu kepada hewan kuda. Nah, selain kata-kata juga menggunakan tepukan ya di sini ya. Baiklah anak-anak, selanjutnya ya kita akan mengamati gambar ya. Di sini ada benda-benda pada saat kita akan menaiki kuda ya atau menunggang kuda. Nah, di sini ada sepatu ya. Sepatu boot ya. Ini adalah untuk pemandu biasanya ya. Pemandunya menggunakan itu. Kemudian di samping kanannya ada rompi. Nah, rompi ini juga perlu digunakan oleh pemandu ya. Untuk menahan rasa sakit barangkali kudanya menyepak ya. Kemudian kacamata juga penting ya untuk pemandu gunakan. Selanjutnya ada topi ya. Topinya ada talinya di bawahnya anak-anak ya. Nah, itu pun sama perlu digunakan anak-anak ya. Barangkali anak-anak terjatuh atau pemandu terjatuh sehingga sudah tertahan oleh topi. Kemudian di sini ya ada alat untuk talinya nih ya yang akan dipasangkan di leher atau kepalanya kuda. Selanjutnya sebelah kanannya ada pelana ya yang akan disimpan di punggung kuda sehingga kalau anak-anak menaiki kuda atau menunggang kuda akan duduk di pelana tersebut. Selanjutnya yang di bawah ya anak-anak, di situ ada alat untuk naik ke punggung kuda ya. Nanti kaki kita ada di situ pada saat kita naik ya. Selanjutnya di sini ada gambar kudanya ya. Di situ talinya sudah terpasang. Dan yang terakhir di sini kudanya ditutupin matanya. Ya, bukan ditutupin anak-anak ya. Hanya sedikit masih bisa terbuka. Barangkali kecapean ya kudanya. Baik, selanjutnya anak-anak. Di sini ada yang bertanya nih ya. Beni, apa manfaat mematuhi aturan naik kuda? Nah, ternyata dijawab sama temannya nih. Agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar.
kalau akibat tidak mematuhi aturan kuda apa? Nah, dijawab juga oleh temannya. Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh. Nah, itu ya, manfaat mematuhi aturan. Sini tentang naik kuda ya. Nah, anak-anak lihat di sini ya, anak-anak SD ya sedang berbaris ya, mengantri membeli tiket masuk kebun binatang bersama teman-teman sekelas lainnya. Nah, lihat di sini anak-anak membeli tiketnya berbaris ya, satu persatu atau antri ini namanya ya. Nah, membeli karcisnya dengan cara antri. Ini sangat bagus sekali, anak-anak perlu ditiru ya. Sehingga tidak berebut ya. Berebut duluan ya. Selanjutnya anak-anak, sekarang kita coba kelompokkan hal-hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama pada saat berada di tempat wisata ya anak-anak. Yang pertama di sini ada gambar anak laki-laki sedang membuang sampah pada tong sampah. Mohon maaf anak-anak ya, membuang sampah pada tempatnya ini adalah hal yang baik. Harusnya diberi tanda centang ya, benar. Selanjutnya yang kedua adalah gambar keluarga yang sedang mengantri membeli tiket. Nah, itu juga hal yang baik. Selanjutnya ya, di sini ada Dayu ya, sedang merapihkan tanaman bunganya. Nah, ini adalah hal yang baik. Selanjutnya ada lagi nih temannya ya. Nah, di sini ada anak laki-laki ya, berjalan di koridor untuk pengunjung. Tetapi anak ini ya membawa makanan sambil berjalan, dan hal ini tidak diperbolehkan ya di tempat wisata. Kalau sedang mau makan ya, silakan di tempatnya. Sehingga ibu berikan tanda silang. Selanjutnya di sini ada temannya Dayu nih ya, sedang merusak tanaman ya, dipotong-potongin tuh daun-daunnya. Ini hal yang tidak baik ya pada saat kita berada di tempat wisata, sehingga ibu berikan tanda silang. Dan yang terakhir di sini ada gambar dari Beni yang memberikan makanan untuk gajah. Nah, ini adalah hal yang baik ya, untuk memberikan makanan kepada hewan, sehingga ibu berikan tanda centang ya anak-anak ya. Nah, ada pertanyaan anak-anak dari gambar-gambar tadi. Bagaimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari? Ya, dengan mematuhi maka tempat wisata akan menjadi tertib dan aman bagi pengunjung ya. Nah, selanjutnya bagaimana akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata? Jawabannya adalah pengunjung akan merasa tidak nyaman dan banyak orang saling bertengkar satu sama lain, terutama pada saat sedang mengantri membeli tiket ya. Selanjutnya kita akan coba kelompokkan kembali hal-hal yang baik dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kegiatannya di rumah anak-anak. Nah, yang pertama ya, di sini ada Dayu sedang membuang sampah sembarangan. Nah, hal ini adalah hal yang tidak baik, sehingga ibu berikan tanda silang. Kemudian ada teman Dayu ya, sedang mengusir kucing dengan menggunakan sapu. Hal ini juga tidak baik ya. Memukul hewan itu tidak diperbolehkan ya anak-anak. Harusnya kita menyayangi hewan ya. Nah, ini memberikan tanda silang. Selanjutnya ada Siti yang sedang menyapu ya, membantu ibunya. Ini adalah yang hal terpuji, sehingga ibu berikan tanda centang. Selanjutnya di bawahnya anak-anak, di sini ada anak-anak sedang membaca buku tetapi sambil tiduran. Nah, ini tidak baik ya anak-anak. Jadi jangan ditiru. Sehingga ibu berikan tanda silang ya. Selanjutnya di sini ya, ada teman dari Siti sedang menyiram bunga. Ini adalah hal yang terpuji ya, menyayangi tumbuhan. Sehingga diberikan tanda centang oleh ibu. Selanjutnya di samping kanannya di situ ada Beni ya. Beni sedang merapihkan rak buku ya. Dengan cara kalau perlu mengambil buku itu teratur, tidak sampai terjatuh.
dan akan lebih mudah mencarinya. Sehingga Ibu berikan tanda centang. Selanjutnya yang di bawah, di sini ada 2 anak perempuan ya. Sepertinya sedang marah-marah atau sedang bertengkar ya. Ini tidak baik anak-anak. Kita harus hidup rukun ya, tidak boleh bertengkar. Sehingga ini tidak perlu ditiru oleh anak-anak. Dan Ibu berikan tanda silang. Kemudian di sini ada lagi teman dari Siti ya, sedang membantu ibunya memasak. Hal ini adalah hal yang terpuji ya anak-anak. Apalagi di sini adalah anak perempuan ya, membantu masak ibunya. Nah, hal ini adalah hal yang terpuji sehingga Ibu berikan tanda centang. Selanjutnya adalah di sini ada teman Beni sedang membantu ayahnya ya, merapikan mobil anak-anak. Ini pun termasuk hal yang terpuji ya, menolong ayah. Sehingga Ibu berikan tanda centang. Nah, dari gambar yang tadi ya, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari? Maka jawabannya, hidup menjadi tenang dan teratur. Bagaimana akibat yang tidak sesuai dengan aturan di rumah? Maka rumah akan berantakan anak-anak, dan anggota keluarga menjadi tidak nyaman untuk tinggal di rumah ya. Nah, sekarang kita lihat ya percakapan Beni dengan temannya. Beni, coba lihat, di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang 48 ekor. Kandang kijangnya ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Nah, dijawab oleh Beni. Banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandangnya adalah 12 ekor ya. Demikian ya anak-anak, ini membagi dengan 1 bilangan. Berikut adalah data banyak hewan yang akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Maka bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan untuk beberapa kandang berikut. Kita lihat anak-anak, di sini ada angka nomor 1 ya. 16 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan, nah yang kita kerjakan adalah yang 2 bilangan dulu ya. 16 dibagi 8 sama dengan 2 ya. Nah, sehingga 2-nya Ibu tuliskan di situ menggunakan warna merah ya. Hasil dari pembagian bilangan yang pertama. Kemudian dibagi lagi, Ibu berikan tanda warna hitam sesuai dengan yang di dalam soal, dibagi dengan 2 sama dengan 1. Selanjutnya yang kedua, 45 dibagi 3 dibagi 5 sama dengan 45 dibagi 3 adalah 15. Kemudian dibagi 5 lagi, hasilnya 3. Dan yang terakhir, 33 dibagi 11 dibagi 3. Nah, di awal 33 dibagi 11 adalah 3, kemudian dibagi lagi dengan angka 3 sama dengan 1 ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran tema 2 subtema 4, pembelajaran 5 dan 6 ya. Adapun tugasnya hari ini yang pertama, buatlah 1 kalimat dari kata menunggang. Kemudian yang kedua, tuliskan 2 manfaat mematuhi aturan di tempat wisata. Dan yang ketiga, tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Ada 2 soal. Yang pertama, 10 dibagi 5 dibagi 2 sama dengan berapa? Kemudian yang kedua, 25 dibagi 5 dibagi 5 sama dengan berapa? Demikian ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Study hard and be yourself. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.